Terungkap karena status itu JC saat ini Richard dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terkait dengan tuntutan itu, sejumlah pihak menyampaikan kekecewaan mereka menilai tuntutan yang diberikan jaksa kepada para terdakwa kasus itu. Keluarga Yosua tak puas Sambo dituntut penjara seumur hidup. Keluarga mendiang Yosua mengatakan tidak puas atas tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Samuel Huta Barat mengatakan sejak awal pihak keluarga berharap jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa putranya. Kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan tuntutan pasal 340 yaitu hukuman seberat-beratnya itu hukuman mati, kata Samuel dalam tayangan Kompas Petang Kompas TV Selasa 17 Januari 2023. Menurut Samuel, hukuman seumur hidup masih belum cukup untuk Sambo, sebab menurut dia perbuatan Sambo terhadap mendiang anaknya sangat keji. Sebagai seorang Kadif Propam Polri dengan pangkat Jenderal Bintang 2, kata Samuel, Sambo seharusnya selalu berperilaku baik dan menjadi contoh bagi para bawahannya. Jadi kalau saya menilai memang yang sepantasnya untuk dia itu hukuman mati, ujarnya. Samuel pun menilai selama sidang kasus kematian Yosua bergulir masih banyak fitnah yang dialamatkan ke putranya. Oleh pihak Sambo, Yosua dituding melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Cendrawati, sementara oleh jaksa Yosua dianggap berselingkuh dengan Putri. Samuel meyakini kedua tudingan tersebut tidak benar, dia yakin Yosua sebenarnya tak bersalah. Waktu mengikuti persidangan ini, saya lihat itu yang lebih banyak hanya fitnah demi fitnah untuk almarhum anak saya Yosua, ucap Samuel. Samuel pun berharap hakim kelak menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Tak cuma Pak Mahfud MD yang memperjuangkan Baradae untuk bebas dari vonis 12 tahun penjara. Menurut Bapak Hotman Paris juga, jamin Baradae bisa bebas dengan cara ini. Kalau tidak, hal ini akan terjadi pada Indonesia. Nasib begitu miris dirasakan oleh Baradae, menjadi korban dari jenderal yang salah, tak tahu apa-apa, tak bisa menolak perintah, tapi harus didakwa 12 tahun penjara. Padahal selama ini Baradae sudah kooperatif, tak berbelit-belit seperti terdakwa lainnya, yang justru mendapat hukuman lebih ringan ketimbang Baradae. Nasib miris Baradae atas dakwaan tersebut kini banyak dilihat oleh orang besar seperti Pak Mahfud MD, Pak Jokowi, dan yang paling baru Bapak Hotman Paris yang merupakan salah satu pengacara top di Indonesia. Bahkan rela membantu Baradae tanpa dibayar dengan katakan hal ini. Bapak Hotman Paris menilai jika Baradae harus bebas dengan hal ini. Kalau tidak, ini yang akan terjadi. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris menilai jaksa penuntut umum seharusnya dalam tuntutan mempertimbangkan faktor tekanan psikologis yang dialami terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Richard Eliezer Baradae saat menghadapi perintah dari mantan atasannya Ferdi Sambo. Sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard dalam perkara itu. Menurut Albert, dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak tercermin adanya latar belakang relasi kuasa antara Ferdi Sambo dan Richard dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua. Albert menyampaikan tuntutan jaksa hanya menilai sikap batin Richard menurut ukuran normatif dan tidak melihat kesalahan psikologis, padahal kesalahan psikologis merupakan kejahatan yang sesungguhnya dari dalam diri seseorang. Maka dari itu Albert mengatakan jaksa seharusnya melihat sisi kesalahan psikologis dari Richard Eliezer dalam kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan penuh saat menjalankan permintaan Ferdi Sambo untuk menembak Yosua. Ada tekanan moral yang tidak kuasa ditolak Richard. Tekanan ini beda dengan daya paksa karena ada hubungan secara de facto dan de jure antara atasan dan bawahan. Ini hanya bisa dibuktikan dengan menilai kesalahan psikologis, kata Albert seperti dikutip dari program Rossi di Kompas TV Kamis 19 Januari 2023. Albert menilai jika pandangan hukum di Indonesia masih menggunakan dan mempertahankan kesalahan normatif deskriptif secara absolut, maka dampaknya adalah penjara akan penuh dengan pelanggar hukum. Ini perlu dilihat keseimbangannya bagaimana posisi bawahan sanggup menolak pemerintah, ujar Albert yang merupakan juru bicara RKUHP. Albert menyatakan dalam sidang tuntutan itu masyarakat bisa merasakan ketidakadilan terhadap Richard Eliezer yang sudah memberi keterangan sejujurnya sejak penyidikan hingga persidangan mengakui perbuatannya dan berstatus saksi pelaku atau justice kolaborator, tetapi harus menerima tuntutan pidana yang berat. Padahal menurut Albert, tindakan yang dilakukan Richard adalah perintah dari atasannya Ferdi Sambo. Artinya Richard hanyalah manusia manistra yang tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan apalagi terhadap temannya sendiri.
ujar Albert yang pernah dihadirkan menjadi ahli yang meringankan dari kubu Richard dalam persidangan. Albert menilai perbedaan tuntutan Eliezer dengan istri Verdi Sambo Putri Cendrawati menjadi presiden buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat hukum dalam membongkar sebuah kejahatan. Terlebih ahli hukum pidana dari Jaksa Penuntut Umum juga sudah menjelaskan pihak yang diperintahkan melakukan tindakan melanggar hukum adalah alat yang tidak memiliki kehendak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pola pikir masih seperti ini, orang yang bersedia mengungkap suatu perkara, orang yang jujur mengakui perbuatannya akan mengurungkan niatnya ini jadi presiden buruk di waktu yang akan datang, ujar Albert.